Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, saya sedang memanen kebun saya. Meskipun ini masih trek, namun alhamdulillah hasilnya sudah lumayan meningkat dibanding minggu-minggu yang kemarin atau panen-panen yang kemarin. Jadi saya ini melakukan rotasi pemanenan 2 minggu sekali teman-teman, atau dalam 1 bulan itu 2 kali manen. Dan untuk saat ini saya kemarin dapat 4 pikul lebih ya, atau 4 kuintal lebih, hampir setengah ton. Dan alhamdulillah ini masih masa trek ya, karena memang banyak sekali, hampir separuh kebun saya ini yang baru berbuah atau memang belum masak, tapi sudah ada sebagian yang masak. Nah, yang ingin saya sharingkan dalam video kali ini adalah apa sih enaknya jadi petani sawit? Apakah dengan berkebun sawit itu bisa menjamin kebahagiaan atau menjamin masa depan kita? Nah, tentunya teman-teman, saya sudah merasakannya. Umur sawit saya ini sudah 4 tahunan lebih ya, hampir 5 tahun atau 4 tahun setengah lah kira-kira seperti itu. Dan sebagian masih ada yang 3 tahun, karena sering saya ceritakan bahwa saya dulu menanam sawit ini 2 kali, karena memang waktu itu saya ditanamkan atau upah dengan orang lain, dan saya belum banyak sekali minat atau belum memiliki minat untuk berkebun kelapa sawit. Akhirnya diupahkan sama orang dan nggak taunya bahwa barisannya itu tidak bagus, dan akhirnya saya cabut kembali setelah umur 1 tahun. Saya cabut kembali dan saya tanam lagi. Jadi itu memang sangat menghambat dari pertumbuhan dan perkembangan sawit saya. Jadi dalam umur yang sekian ini, kemarin saya sudah dapat segitu teman-teman, hampir setengah ton. Jadi lumayan lah dengan harga 2.400. Jadi saya sudah hampir dapat 1 juta per 2 minggu. Dan tentunya teman-teman, memang ketika sawit kita belum sampai 6 tahun, kita masih belum bisa membiayai sawit kita ini secara maksimal, atau dari hasil sawit kita ini bisa kita ambil untuk pemupukan, tentu itu belum bisa. Nah, nanti kalau memang sawit kita sudah umur 6 tahun, sudah umur 7 tahun ke atas, maka kita sudah bisa menyisihkan sebagian dari hasil kebun kita itu untuk pemupukan, untuk perawatan, dan hasilnya lumayan cukup besar. Tapi ketika masih di bawah 5 tahun, tentunya kita masih terus berjuang, kita masih terus merogoh kocek kita dan dari kantong pribadi kita, bukan dari hasil kebun. Tentunya memang sangat berat. Benar kata orang-orang bahwa dalam merawat kebun sawit itu memang memerlukan biaya yang cukup berat, dan di awal-awal itu akan membutuhkan pengorbanan yang cukup tinggi. Namun jangan khawatir teman-teman, seiring berjalannya waktu maka nanti buahnya semakin bagus, buahnya semakin besar, dan bobotnya semakin berat. Maka kita sudah bisa menyisihkan dari hasil kebun kita itu untuk kebutuhan perawatan, kebutuhan pupuk, dan lain sebagainya. Namun teman-teman, yang perlu diingat bahwa dalam fase-fase kritis 1 hingga 3 tahun kita harus merawat sawit kita dengan keseriusan yang tinggi. Jangan sampai sawit yang sudah kita tanam terbengkalai dan tidak melakukan perawatan dengan baik dan benar, tidak melakukan pemupukan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, fase-fase kritis 1 hingga 3 tahun harus benar-benar serius, dan kita harus benar-benar paham bagaimana caranya kita berkebun kelapa sawit yang baik dan benar. Maka dari itu teman-teman, silahkan kita belajar bagaimana caranya berkebun kelapa sawit yang benar, sehingga nanti pertumbuhan dan perkembangan sawit kita ini memang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan satu lagi teman-teman, apabila kita menemukan benih yang memang tidak bisa produktif dengan baik, seperti benih-benih yang memang terkena penyakit, atau yang janjangnya kecil, atau memang perkembangannya tidak bagus, menurut saya harus segera diganti. Apalagi ada yang berbuah landak, berbuah
cengkeh dan lain sebagainya. Kalau sudah terindikasi seperti itu, tidak usah harus dirawat, tidak usah harus dengan terapi ini terapi itu. Menurut saya harus segera ganti saja dengan benih yang baru teman-teman. Mudah-mudahan benih yang baru yang kita tanam itu hasilnya lebih baik dari benih-benih yang memang kita anggap itu adalah benih apkir atau benih yang abnormal. Jadi teman-teman, satu batang itu memang sangat-sangat berharga bagi kita, terutama petani sawit yang memang hanya memiliki sedikit lahan. Maka dari itu maksimalkan yang ada, batang yang ada, tanah yang ada itu dengan sawit yang memang memiliki produktivitas yang tinggi, sehingga kita akan mendapatkan hasil panen yang baik dan tentunya yang bisa menggembirakan kita dan keluarga kita. Tetap semangat teman-teman sebagai petani sawit, terus berjuang sampai kita benar-benar sukses sebagai petani sawit.